Satu telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratan mukarramin masyayikh an-nuqayah sebutan kula mulia, yang saya muliakan. Maaf, saya biasa apa tuh dah? Biasa jak macam Ustaz. Yang terhormat pimpinan Madrasah Aliyah 1 An-Nuqayah Putri dan segenap siswa Madrasah Aliyah 1 An-Nuqayah Putri kelas akhir ilmu sosial semuanya ya. Saya terus terang sangat lama sekali setelah saya jadi kepala di sini nggak melihat siswa kelas IIS. Mungkin karena saya tidak ngajar di IIS, ternyata masih cantik-cantik semuanya, seger-seger semua. Artinya ya mudah-mudahan cantik wajahnya dan cantik hatinya juga kan. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita pada hari ini sehingga kita dapat bermuajahah bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf sebelumnya saya tadi tidak mengisi sebenarnya jam 10, tapi saya masih undangan. Dan itu pun undangan saya keluar duluan belum selesai karena harus memenuhi undangan permintaan dari Madrasah Aliyah Putri ini untuk menyampaikan untuk hal-hal yang terkait dengan masalah keaswajaan dan keanuqayahan yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan masalah akidah dan keanuqayahan. Saya ini masalah kita ini saya tidak terlalu panjang pembahasannya dalam bidang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Yang penting saya hanya mengambil pokok-pokoknya saja ya. Yang kedua kita panjatkan salawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad. Siswi dan pimpinan madrasah yang saya hormati, alhamdulillah kita lanjutkan saja pembahasan pada poin yang pertama, yaitu terkait dengan masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini saya titik beratkan kepada akidah saja ya. Baik, sebelum saya sampai pada poin akidah, kita memahami dulu takrif secara istilahi, secara lugawi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tersusun dari 3 dasar, yaitu Ahlul Sunnah dan Jamaah. Ahlul itu artinya golongan atau pengikut atau komunitas atau grup ya. Nanti kalian kalau punya flash disk masukkan ke flash disk saja ya, sambil tulis nggak apa-apa, tapi kalau punya flash disk nanti bisa di copy nanti di sini, mungkin ada yang mau nanti ya, yang bawa atau punya flash disk. Yang kedua, as-sunnah. Kata as-sunnah itu ada sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah, baik perkataan, perbuatan maupun tingkah laku diamnya Rasulullah SAW, ketapannya Rasulullah, itu namanya sunnah. Sunnah ya, ucapan, pengakuan Nabi, termasuk perbuatan Nabi SAW. Sedangkan al-jamaah artinya yaitu sesuatu yang disepakati oleh Rasulullah SAW pada masa Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi, ya, ini jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah
adalah suatu komunitas atau sekelompok manusia yang hidup senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan khalifah-khalifah setelahnya. Mereka ini adalah kelompok yang selamat dari siksa Allah nanti di akhirat, dan mereka termasuk orang yang satu orang yang dihormati oleh Rasulullah, yang mendapat syafaat dari Rasulullah karena mengikuti jejak dan langkah-langkah beliau. Kemudian orang-orang yang seperti itu disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 73 golongan di dunia ini yang semuanya akan celaka kecuali tinggal satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, sahabat, dan para ulama tabi'in tabi'in. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu, katanya, alaiha bin nawajid. Wajib bagi kamu untuk mengikuti sunnah saya, kata Nabi, dan sunnah khulafa'ul rasyid, pemimpin-pemimpin setelah saya yang telah mendapat petunjuk dari Allah. Maka gigitlah ajaran beliau, gigitlah ajaran mereka dengan gigi geraham. Artinya jangan sampai lepas dari i'tiqad kita sebagai muslim untuk bermazhab, untuk bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara spesifik, faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkembang di Indonesia adalah mereka yang pemahaman fikihnya mengikuti ajaran-ajaran salah satu 4 mazhab, yaitu Imam Syafi'i, sekali lagi Imam Hambali, kedua Imam Syafi'i, diurut di atas, Imam Hanafi, kedua Imam Maliki, 3 Syafi'i, 4, jadi diurut ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 mazhab inilah semuanya disebut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari segi fikihnya kita mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ada 73 golongan dalam Islam itu ya, 73 golongan yang selamat hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya adalah satu Syiah. Syiah itu adalah metode manhaj yang atau aliran Islam yang mempunyai ajaran tersendiri. Jangan diikuti, karena itu tidak akan selamat nanti di akhirat. Ya. Yang kedua, Mu'tazilah, aliran yang mengutamakan rasio akal. Jadi hukum-hukum itu semuanya didasarkan kepada akal. Jangan diikuti, itu akan sesat nanti di akhirat. Yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu menganut 4 mazhab, siapa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali tadi, yaitu adalah seorang yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya Jadi aswaja atau singkatan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang mengikuti sahabat Nabi, bukan hanya nabinya saja, tapi sahabat-sahabatnya juga, khulafaur rasyidin ya, dan mengikuti ajaran-ajarannya. Dasar hukumnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama, kesepakatan para sahabat, kias, menyamakan hukum ini dengan hukum lain, dan kias itu. Dan ini yang disebut dengan mazhab yang selamat nanti di akhirat, yang disebut dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah. Sekarang aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang akidah, di bidang tauhid. Di dalam mempelajari ilmu tauhid atau akidah, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijadikan manhaj, jalan yang ditempuh oleh masyayikh an-nuqayah, oleh para kiai an-nuqayah, yaitu mengaplikasikan dalil naqli. Dalil naqli itu yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, itu dalil naqli, dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, dalil naqli itu ya. Sedangkan dan sunnah
Ya, benar. Dalil akli ialah dalil yang kedua dari akli, dalil yang berdasarkan kepada akal. Ya, yang berdasarkan pada akal dan pikiran yang sehat tentunya. Jadi dalil akli dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berdasarkan kepada dalil akli dan dalil akli. Jadi mendahulukan Al-Quran dan Sunnah ketimbang pada akal pikiran. Bagaimana cara mengaplikasikan ilmu tauhid ini? Ahlus Sunnah wal Jamaah hendaknya mengaplikasikan ilmu tauhid atau akidah yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hendaknya mendahulukan atau mengutamakan dalil nakli Al-Quran dan Al-Hadis daripada akli atau rasional akal. Jika akal manusia diibaratkan mata, misalnya, akal manusia diibaratkan mata, maka dalil nakli diibaratkan pelita, ibaratkan lampunya. Agar mata kita tidak tersesat, maka pelita kita letakkan di depan, kemudian mata mengikuti pelita, gitu kan? Jadi akal manusia mengikuti dalil Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis, bukan Al-Quran dan Hadis yang mengikuti akal. Bukan Quran dan Hadis yang mengikuti akal, tapi akal harus mengikuti Al-Quran dan Hadis. Itu namanya cara mengaplikasikan dalil-dalil di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Orang tak berakal tak punya agama. Maksudnya orang yang berakal akan menerima agama. Akal menerima agama, bukan agama menerima akal. Oleh karena itu, maka manusia itu bermacam-macam, ya, akal manusia itu bermacam-macam. Agama ialah syariat yang diletakkan oleh Allah, bersumberkan kepada wahyu dan sunnah Rasulullah, bukan bersumber kepada akal. Agama bukan akal manusia, dan akal manusia bukan agama. Ya. Agama adalah bukan akal manusia, dan akal manusia bukan agama. Tapi agama itu terbungkus atau terbukukan dalam sebuah ajaran Nabi dan ajaran yang ditetapkan oleh Allah, sekaligus juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, fatwa agama datang dari mana? Dari manapun saja. Kalau tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas, wajib kita tolak. Ini kalau bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Kiai Hasyim Asy'ari. Selain Al-Quran dan Al-Hadis, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, yang tidak, fatwa yang tidak berdasarkan kepada itu kita tolak. Karena hukum macam itu masih belum jelas sumbernya. Maka dalam ilmu tauhid kita berpegang kepada al-imam, kepada ajaran al-imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, seorang ulama yang ahli di bidang ilmu tauhid dan banyak karangannya bidang itu. Ya, jadi tauhid di bidang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti tauhid yang disusun, yang diajarkan oleh Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kalau kamu ingin lebih jelas, kamu silahkan buka di situs Islam NU or AID, ya, ambil di situ. Di situ akan lebih jelas kamu untuk jadi ini kami ambil dari situs itu. Tinggal karena ini hanya membahas masalah sunnah di bidang tauhid.
Tapi kalau di bidang fikih lebih luas lagi. Di bidang fikih lebih luas lagi. Model-model an-nuqayyah. Model kiai di an-nuqayyah. Bagaimana cara sholatnya kiai di an-nuqayyah, bagaimana caranya takbir, bagaimana caranya tahiyat, bagaimana caranya mengadakan tangan kepada Allah, bagaimana caranya membaca zikir, itu semuanya fikih dan itu adalah mazhab Syafi'i semua. Itu yang dilakukan oleh kiai-kiai an-nuqayyah. Nanti ini mungkin perlu saya ini sekedar pemikiran saya. Mungkin yang kelas 3 ini nanti perlu diajarkan praktek-praktek sholat model Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diikuti oleh an-nuqayyah. Jadi nanti kalau sudah pulang ke rumahnya, sholatnya itu seperti itu loh, yang benar gitu ya. Sholat itu yang seperti itu, yang sesuai dengan mazhab Syafi'i itu nanti. Jadi dipraktikkan saja, ada 1 orang 2 orang berdiri di depan, sholat kalau takbirnya bagaimana, apakah harus begini, atau hanya begini, Allah Akbar itu hanya begini, atau Allah Akbar begini, atau Allah Akbar begini, atau Allah Akbar begini, atau begini. Nah itu semuanya ada aturan, ya, ada caranya. Tahiyat, setelah bagaimana cara sholatnya, apakah begini, atau begini, atau begini, atau begini. Ada juga caranya, apakah begini, apakah begini, apakah begini, atau begini. Itu semuanya. Nah, kalau dalam ini Pak, ya jadi masa kita di atas pusat yang sedikit, atau di bawahnya, atau atau di bawahnya ada, atau tidak ada, atau tidak ada. Jadi yang jadasnya butir ya, mau masuk di wadah tersobri di atas apa? Ya bisa butir keluar ya. Mungkin nanti di hari ini ya. Sini. Ini praktek saja berpikirnya. Ini yang penting. Yang penting, ini nanti bisa sholat seperti cara yang baik. Sebab tahiyat itu seperti ini. Sebenarnya, ini apa buat? Nah itu nak benar. Yang benar terus. Yang tak mungkin. Bersih tak mungkin. Itu boleh ya, tapi kalau terjadi ya, bukan terjadi maksudnya ada itu, cuma itu boleh, tapi itu tidak. Ini tetapi kalau hanya ini, ya, kalau hanya ini, kalau banyak itu, alhamdulillah, kalau saya di sini. Hambali Allah alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim. Jadi ya istilahnya itu fikih. Sebenarnya bagian fikih saya bukan tauhid. Kalau tauhid itu semuanya itu. Kalau ya saya juga bisa. Hari ini kita lanjutkan sekarang ya. Sekarang poin yang kedua masalah pondok pesantren An-Nuqayyah dari generasi ke generasi. Singkat saja ya. Singkat saja, pesantren An-Nuqayyah ini berdiri pada tahun 1887 atau Hijriah 1304 Hijriah. Jadi kalau 2023 dikurangi 1887 berapa? 2023 dikurangi 1887. Coba itu berapa? Cepat. Wah ini. Ayo 2023 dikurangi 1887. 130 An-Nuqayyah sudah 136 tahun yang lalu. Berdirinya ya. Sejak yang didirikan oleh
almarhum, al-alim, al-allamah, al-arif billah, alim, sangat alim, berorang sekhusus, saya mengetahui, semakrifat di Allah, al-arif billah, namanya Muhammad Bahruddin bin Shadiq Rabu. Apa ini? Mana nama-namanya ini? Saya nggak lupa. Ini namanya Muhammad Bahruddin. Syarqawi itu namanya Bahruddin dan namanya ada. Kamu baru tahu sekarang kan? Kenapa disebut Syarqawi? Syarqawi itu diambil daripada Syarqah. Syarqah itu artinya timur. Syarqawi dikasih ya Syarqawi orang yang bangsa timur. Lambak Ustaz. Lambak ya. Syarqawi ketika mondok di Mekah itu selama 14 tahun. Di Mekah itu ya, atau kurang lebih ada yang mengatakan 13. Di Mekah itu, Kiai Syarqawi itu bertemu dengan teman-temannya. Nah, mereka tidak memanggil Bahruddin kepada Kiai Syarqawi. Syarqawi. Orang timur. Artinya orang timur dari Mekah. Mana timur Mekah itu? Yaitu Indonesia. Orang timur. Makanya disebut bahasa Arabnya Syarqawi. Akhirnya dia menyebut dirinya sebagai Syarqawi. Mengapa kok Syarqawi? Kok tidak Asy-Syarqawi? Ternyata Kiai Syarqawi sendiri menyebut Muhammad bin Asy-Syarqawi. Ya, Asy-Syarqawi bukan Syarqawi. Kenapa kok Asy-Syarqawi? Karena membangsakan diri sebagai orang Indonesia, orang Timur, bukan orang Barat, orang Timur. Jadi Kiai Syarqawi itu disebut Syarqawi karena beliau membangsakan diri sebagai orang Timur. Kalau Timur Tengah Syarqul Awsat kan gitu. Orang Tengah disebut Syarqul Awsat, Timur Tengah. Timur Tengah negara Arab. Tapi kalau orang Asia, orang Indonesia disebut Syarqawi. Ini baru tahu mungkin nama aslinya itu Bahruddin. Ketika dari Kudus pergi ke Mekah itu masih Bahruddin. Begitu sampai di Mekah baru dia bernama Syarqawi. Ya. Ayahnya bernama Shadiq Rabu. Raden sudah ya. Bin Raden Shadiq Rabu. Itu orang Jawa menyebutnya Sudiromo. Kenapa? Romo itu artinya kiai. Romo. Ada pula yang menyebutkan Sudirono karena bahasanya orang Jawa ya. Ayahnya bernama Kiai Kanjeng Sinuwun. Ayahnya lagi bernama Bin Raden Martowijoyo. Ayahnya lagi bernama Bin Raden Tirtokusumo. Ayahnya lagi bernama Bin Raden Arya Kering. Ayahnya lagi bernama Raden Arya Panjang Keringan. Ayahnya lagi bernama Pangeran Kebiji Dipokusumo. Ayahnya lagi bernama Pangeran Kerapyak Yodo Kebungso. Jawa Tengah sebenarnya. Ayahnya lagi bernama Penembahan Pekaos. Ayahnya lagi bernama Ja'far Shadiq alias Sunan Kudus Jawa Tengah. Dapat ya. Itu ada 14 keturunan dari Ja'far Shadiq. Coba ada 15 ya, dihitung coba. 1 ya, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya, ada 12. Ada 12 keturunan dari Sunan Kudus, yaitu Ja'far Shadiq namanya ya. Makanya rumah beliau itu dekat dengan Sunan Kudus ya, Masjid Menara Kudus. Itu generasi pertama ya. Terus dilanjutkan itu beliau Kiai Syarqawi sebelum mendirikan pesantren ini pernah menuntut ilmu di berbagai pesantren di Pontianak, bahkan di Thailand, di Malaysia dan di mana lagi? Di Patani ya Pak, Thailand Selatan.
Ya, petani. Beliau juga menuntut ilmu selama 13 tahun dan ada yang mengatakan 14 tahun. Sistem pendidikan pada zaman Kiai Sarkawi baca Quran saja. Baca Quran saja. Jadi sebenarnya santri-santri yang ada di sini baca Quran. Jadi ngajarin Quran saja. Dan beliau pernah berada di Sumeneb di Perenduan ketika datangnya dari Mekah dan kawin dengan Siti Khadijah, Nyai Khadijah ya, dengan hanya Khadijah di Mekah. Jadi Kiai Sarkawi itu waktu mau belajar ke Mekah, ya mau berangkat ke Mekah itu kan dulu tidak naik pesawat kan naik kapal gitu ya. Dan naik kapal itu lamanya 40 hari. Dari Indonesia ke Mekah itu 40 hari naik kapal itu dulu katanya. Nah itu ketemu dengan seorang yang bernama Bapak Kiai Abuddin. Bapak Kiai Abuddin, dan dia pergi ke Mekah juga bersama istrinya Nyai Khadijah. Ya, Nyai Khadijah. Sama-sama lansianya. Khadijah gitu juga, Kiai Abuddin juga sama-sama apa? Lansia sama-sama tuh, sama-sama tua. Pergi menunaikan haji pergi ke Mekah. Sampai di Mekah, Kiai Abuddin itu sakit-sakitan orang. Sakit tabuk, sakit toot. Sudah semakin tua kan? Begitu tua. Maka ketika itu dia berwasiat kepada Kiai Sarkawi, saya minta Kiai tenggula jokona Kiai dek sampian. Mana bi tenggula mate, waku bini tenggula kabini sampian ki pas pekta Perenduan. Kebetulan. Begitu Kiai Sarkawi, begitu Kiai Abuddin meninggal, setelah iddahnya beliau dikawin oleh Kiai Sarkawi, karena Kiai Sarkawi 14 tahun di Mekah. Maka setelah itu lama di Mekah, akhirnya beliau pulang, dan pulangnya ke Perenduan ke rumahnya Kiai Abuddin itu, yang sekarang rumahnya masih ada di sebelah barat atau sebelah Alamin Tegal ya, sebelah selatan Alamin Tegal, dekat mertua saya di situ ya. Dan Masjid Juma itu adalah tanah milik Nyai Khadijah, dan Nyai Khadijah itu disebut Nyi Gema. Makanya Masjid Juma itu disebut nama Masjid Gema. Dan Nyi Gema dengan Nyai Khadijah dengan Nyai siapa? Dengan Nyai Abuddin itu adalah orang yang termasuk orang konglomerat lah di Sumeneb ini. Jadi kaya banyak tanahnya gitu ya. Namun Kiai Sarkawi tidak kerasan di Perenduan, dan akhirnya dia berjalan ke Gulu-Gulu mencari tempat, termasuk ke Karai, ke Impanas. Di Impanas tidak mau Kiai Sarkawi menempatkan di situ. Andai kata Kiai Sarkawi berada di Impanas, mungkin saya ada di Impanas sekarang. Andai kata Kiai Sarkawi mau di Karai, mungkin saya di Karai. Tapi karena beliau pulang dari Karai menuju ke Gulu-Gulu dan diberi tanah sebidang tanah oleh seorang tetangga di Anokoya ini, namanya nama asalnya itu bernama Lubangsa, Pak Lubangsa itu loh. Kemudian dia pergi haji dan dia berubah nama dengan Haji Abdul Aziz ya, berubah pergi ke Mekah, dia pulang berubah bernama Haji Abdul Aziz, karena Lubangsa itu ini bahasa Arab. Ya, tanah yang diberikan oleh Pak Lubangsa itu kemudian disebut tanah Lubangsa. Jadinya Lubangsa pun. Kalau di Nate ini katanya ada satu riwayat, ada yang mengatakan ada banyak orang memang Pak Late, ada yang mengatakan enggak, Kiai Abdul Wasajud dulu ketika akan berperang dengan Belanda dengan teman-temannya Hizbullah itu latih dulu. Makanya kemudian disebut Caan itu. Tak tahu tibi saya. Ya, bisa iya, bisa ti. Waqalah, wakilah gitu ya. Kolkil. Kata-kata, kacaan, kolkil. Itu ya. Setelah itu Kiai ini sini ada semua kok. Tinggal kamu kalau udah overstis tinggal di Lubangsa itu di mana? Lubangsa itu tempatnya di depan masjid. Dia makannya Kiai Sarkawi sekarang itu rumahnya Kiai Sarkawi dulu.
sekarang dijadikan makam, makbarahnya beliau. Tempat ada sumurnya dulu itu di bawah sabu itu. Cuma oleh 3 tahun yang lalu sudah ditutup, tidak airnya. Ada air di sekolah tak cukup dah. Mundemor tu besar. Pasti buangin sampah pun berbintar itu. Ya, iman itu peninggalan sebenarnya itu, tapi akhirnya ditutup. Ya, ditutup. Beliau meninggal pada tahun 1919. Lama sekali ya. 1919, dan santri pertama yang mengabdi kepada beliau namanya Kiai, namanya sekarang dulu bukan Kiai, ya, Bapak Ratnami. Dari mana itu? Ini beri lebih ini. Ini beri cicit-cicitnya. Tidak lama kok meninggalnya. Bapak Ratnami sekarang dia disebut Kiai karena sekarang sudah mempunyai, dulu sudah ada lembaga madrasahnya itu barakahnya ke Sarkawi. Dia menjadi pengabdi beliau, tukang nyelon air ya, dan tukang mandi jernih. Karena ke Sarkawi itu istrinya 4 ke Sarkawi, cuma meninggal gitu, bukan karena kawin pola enggak kan ya. Kalau Pak Nur kan tidak kan, kawin sekarang kawin lagi besok kan gitu. Dan enggak itu. Jadi itu 4 karena meninggal. Yang pertama di Kudus itu 2 Kudus itu. Meninggal 1. Di Mekah waktu beliau berada di Mekah meninggal sudah. Anak namanya Nyai Herzin dan Nyai Sabina. Nah, Nyai Sabina ini punya anaknya namanya As'ad. Ya, namanya As'ad. As'ad punya anak namanya Miska apa namanya? Miska. Kemudian Miska itu punya anak namanya istrinya Ke Fikri. Gitu. Istrinya Ke Fikri. Istrinya Ke Fikri itu dari Kesarkawi itu 4 turunan. Itu 2, 3, 4. Sama dengan saya. Sarkawi, Ilyas, Amir, Muhsin. 4. Ya. Yang sana gitu juga. Sarkawi, siapa tadi? As'ad dulu. Sarkawi, As'ad, Miska itu ya. Kemudian ulama sudah ya. Kemudian 4 ya. Sarkawi, As'ad, Miska. Oh ya, istrinya Ke Fikri. Itu. Istrinya Ke Fikri. 4 itu. 4 itu sama dengan saya jalurnya. Cuma itu jalur dari Rajis saya Kudus. Menurut saya jalur Rajis sendiri dari mana? Dari Patapan. Jadi saya ini bisa dikatakan Muhsin Al-Fatofani, Patapan maksudnya. Ya. Atau Muhsin Al-Farinduani, Perenduan, karena ibu saya dari Perenduan, saudaranya Ke Tijani, saudaranya Ke Idris, Suaramin Perenduan itu. Ya, itu mbaknya Ke Tijani, mbaknya yang kalau yang Perenduan tahu mesti itu ya. Tahu nggak mana yang di Perenduan? Peragan boleh mana? Peragan Dejen, Peragan Lawak. Masa ada? Perenduan kamu. Tahu kan Ke Tijani kan? Tahu Ke Idris itu adiknya mbak saya. Adiknya umi saya. Sudah meninggal semuanya. Umi saya sudah meninggal, ayah saya sudah meninggal, semuanya kuburannya ada di sana itu ya. Di dekat TK ya. Sebelah sananya itu kuburan abah saya di sana. Kayak Amir, Putra, kayak Ilyas dan sebagainya. Terus saya Ibu Hari ya. Ibu Hari itu Imam itu Parai. Jadi ada hubungannya dengan Parai dan sebagainya. Terus Madrasah An-Nuqayyah. Kemudian An-Nuqayyah ini diberi nama An-Nuqayyah ya. Itu sudah pada masa kepemimpinannya Ki Hozin, Ki Ilyas, masa generasi kedua. An-Nuqayyah pakai An-Nuqayyah tulisannya itu diambil dari sebuah kitab bernama apa? Itmamud Dirayah li Qurra'in Nuqayyah oleh Imam As-Suyuti. Ya. Yang memberi nama An-Nuqayyah ini adalah Kiai Khazin. Kiai Khazin itu suaminya Nyai Mu'adah, kakaknya abah saya, putra tertua dari Kiai Ilyas, yang rumahnya Cenung Tengah. Ya, Ke Sarkawi itu di utaranya, di selatannya adalah rumahnya
Kehozin itu. Kehozin. Nah, itu pertama kali An-Nuqayyah di situ ya. Kemudian diberi nama An-Nuqayyah tapi bukan pesantren. Madrasah An-Nuqayyah. Namanya dulu An-Nuqayyah, pondok pesantren An-Nuqayyah As-Salafiyah As-Syafiyah dulu itu. Cuma dihapus semua. Madrasah ya, Madrasah An-Nuqayyah As-Salafiyah As-Syafiyah, begitu namanya dulu. Dihapus semua, tinggal An-Nuqayyah. Maka Madrasah An-Nuqayyah. Kemudian oleh Kiai Ilyas, nama Madrasah An-Nuqayyah itu dirubah menjadi pesantren An-Nuqayyah. Itu masih pada masa Kiai Khusyid. Ya, itu. Seterusnya Kiai Syarqawi itu mempunyai karangan. Karangannya At-Tasrif wal Ibdal fil I'lal. Jadi Al-Qur'an beberapa ayat surah ayat dalam Al-Qur'an itu diiklan oleh Kiai Syarqawi. Jadi Kiai Syarqawi itu sangat alim ya. Dan waliullah beliau itu. Bukan hanya sekedar alim, wali, termasuk waliullah ya. Dia Raden sebenarnya. Sayangnya saya bukan bagian dari Raden kalau saya, karena ibu saya bukan keturunan Raden. Ya gitu. Makanya saya tidak disebut Raden Muhammad Muhsin. Dan saya tidak mau disebut Raden. Raden Bagus misalnya, tidak mau. Saya biar disebut Muhammad Muhsin saja. Gitu ya. Itu sebenarnya kalau diurut dari kerajaan di Jogja kan Penjangkringan dan itu raja semua itu sampai kepada Sunan Kudus itu. Terus Kiai Ilyas itu ini ada sebuah syair yang mengatakan Kiai Ilyas mengatakan dalam kitab Rukun Aqidah itu ada syair mengatakan fa innahul alimul allamah kasiru itla'in kada qira'ah wa huwa syekhun tu khafifil janib yuhituhul ikhwan wal aqarib. Kiai Syarqawi dan Kiai Ilyas itu juga adalah orang yang alim, yang gaul orangnya, tak ada kukir-kikiran, toreng, ya, sabar orangnya, dan toleran kepada siapa saja. Itu sifat daripada Kiai Syarqawi yang juga turun kepada Kiai Ilyas. Gitu. Yang seterusnya ini terus akhirnya ini ya, banyak ini ya. Ini banyak. Kemudian kepemimpinan pesantren sampai saat ini sudah pimpinan kolektif ya. Kolektif. Jadi ada Late, ada Lubangsa, Selatan, ada Utara, ada dan sebagainya. Itu semuanya kolektif. Pengasuhnya Degude Kapira Lora pengasuhnya. Mudah-mudahan barokah semua ya. Ya. Termasuk pengasuhnya itu bagian saya bagian dari Dewan Pengasuh An-Nuqayyah juga gitu ya. Jadi dengar saya, dengar dia kan mudah kedon dia kan. Itu pengkemuksit itu ya. Itu pengkemuksit itu kan sudah sepuh kan gitu ya. Jadi jauh umurnya kan begitu. Yang terakhir ini saya diberi waktu hanya 40 menit, nanti sisanya ini sudah lebih 40 menit ini. Cepat sekali waktu ya. Saya kira karomahnya beliau itu diantaranya adalah Kiai Syarqawi itu menurut satu informasi adalah dia wafat pada hari Jumat, wafat 1919, dia wafat hari Jumat dan musim hujan, musim panas. Ketika itu musim panas, tapi bersamaan dengan meninggalnya Kiai Syarqawi 4 hari Jumat hujan, padahal musim panas ya, musim limur pas hujan tepat hari Jumat. Itu katanya Kirat Nami itu. Terus pondok pesantren An-Nuqayyah yang singarek rebel itu membabat rumput-rumputnya itu Kiai Syarqawi dengan Kiai dengan Kirat Nami itu. Katanya pada waktu itu banyak ularnya. Dia jenis Masjid Jami An-Nuqayyah di bangsa itu sana pertama kali yang dibabat. Kemudian banyak ularnya. Setelah dilaporkan Kiai Syarqawi, Kiai banyak ular dia jenis masjid tunggu takut singarek maka Kiai Syarqawi datang ke tempat itu berdiri dan hanya baca apa gitu, ular itu kemudian lari semua dan tidak ada yang diam di situ. Akhirnya dibabatlah rumput-rumput itu, semak-semak itu dibabat dan akhirnya berdirilah An-Nuqayyah setelah
dibabat oleh Kyai Syarakawi bersama khodimnya yang bernama Kyai Ratnami itu pada tahun sebelum tahun 1887. 1887 itu adalah Kyai Syarakawi sudah mengajarkan Al-Quran di Anokoya ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan singkat. Andaikan ini kalau bicara masalah Anokoya panjang sekali ya, panjang sekali. Ini saya ambil pokok-pokoknya ini masih belum selesai. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kalian punya bekal sedikit ya terkait dengan masalah keanokoyan, termasuk juga Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang tauhid ini. Saya kira itu, Ustaz. Saya haturkan terima kasih. Apa kabar? Masih semangat ya? Ini Pak Kiai kalau menyimak 130 tahun Pondok Pesantren Anokoya ya, dari paparan Pak Kiai saya melihat bukan hanya tantangan manusia tapi juga tantangan alam yang luar biasa seperti yang disebutkan tadi. Nah tentunya apalagi melihat perjalanan Al-Maghfurlah Kiai Syarakawi yang ke Mekah 40 hari itu dan kemudian juga di sana diam selama 14 tahun, saya kira diperlukan satu sikap atau jiwa yang luar biasa. Nah berkaitan dengan ini di dalam tauhid itu ada sebuah paham gitu ya, kalau nggak keliru ada paham Jabariyah dan Qadariyah Pak Kiai. Nah bagaimana posisi para masyayikh dari dulu sampai sekarang di antara dua paham itu untuk mengarungi kehidupan sampai saat ini? Mohon sebelum diskusi ke anak-anak dilempar dan mereka juga punya bekal dan sambil mencatat baik, mohon dipaparkan. Ya, sedikit saja terkait dengan masalah Jabariyah dan Qadariyah itu sebenarnya itu adalah aliran tauhid ya, aliran kelompok komunitas yang mempunyai pemahaman tauhid yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Makanya karena berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kiai-kiai yang di Indonesia khususnya dan lebih khusus lagi di Ustaz Anokoya, beliau tidak mengikuti aliran semacam itu. Karena Jabariyah itu keterpaksaan, artinya kalau Qadariyah itu disebut itu sudah takdir, gitu gampangnya. Nah, jadi kalau engkau kabin dan takdir lah, kan gitu. Takdir. Padahal kami sudah berusaha mencari yang terbaik. Tak cukup. Terpaksa lah Jabariyah itu ya. Nah, sudah tidak ada. Ya mungkin kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Syari tadi bahwa Pondok Pesantren Anokoya ini banyak mempunyai talenta dan all round serba bisa, ya karena menolak paham-paham itu. Artinya tidak hanya percaya kepada takdir dan tidak pasrah, tetapi untuk menerima takdir itu harus berusaha terlebih dahulu. Paham ya? Nah mungkin kami persilakan untuk peserta untuk memperjelas, mempertajam apa yang kalian tangkap kepada narasumber kali ini, dan kami atur ini nanti per termin. Satu termin ini ada 3 orang penanya, mungkin lebih baik dijawab langsung oleh Pak Kiai nanti ya. Silahkan ada yang mau tanya ini belakang. Sebenarnya belakang tuh balik semangat ini. Halo belakang, ayo yang mau tanya maju. Itu ada. Nah, alhamdulillah ini karena pemaparan Kiai memang cukup gamblang dan jelas. Saya kira dari paparan-paparan tadi sehingga bisa kami simpulkan bahwa golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah orang-orang yang senantiasa berpegang kepada sunnah Rasulullah dan pada ketetapan asar para sahabat, yang itu dipegang oleh Pondok Pesantren Anokoya sampai hari ini. Jadi untuk anak aku sekalian, kalau keluar nanti dari pondok ini,
Jangan sampai terpengaruh dengan paham-paham di luar karena paham ini sudah 136 tahun berdiri, sudah teruji oleh oleh zaman. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang baru sekarang gitu ya. Karena banyak nanti klaim-klaim yang orang paling baik, paling benar ajarannya di YouTube banyak berseliweran. Nah, ini pentingnya Madrasah Aliyah Nuqayyah Putri ini memberikan bekal kepada kalian untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Mungkin inilah kesimpulan yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan kalian mendapat bekal yang cukup untuk meraih kehidupan ini. Kepada Yang Mulia Kiai Muhammad Muhsin Ilyas, kami Amin Ilyas, kami aturkan banyak terima kasih Pak Kiai telah bersama kami sejam lebih. Baik, kami mau ada tutur kata yang kurang berkenan, kurang terangkai dengan baik, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum panggil salam saya tadi Ustaz. Ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum jami'an, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan menjadi pegangan kalian semua dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.